Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video pembelajaran kelas Budaya Media Baru pada pertemuan keempat. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan proses belajar mengajar di seluruh mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Budaya Media Baru dan juga mata kuliah Media Budaya dan Masyarakat. Yang pertama adalah untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan menggunakan metode pembelajaran asinkronus, yaitu metode pembelajaran secara tidak langsung atau teman-teman dapat belajar secara mandiri. Atau bisa juga nantinya kita menggeser jadwal kuliah ke Sabtu atau Minggu sehingga nantinya tidak mengganggu atau tidak bentrok dengan perkuliahan teman-teman yang lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan presentasi. Jadi bagi teman-teman yang presentasi pada metode pembelajaran asinkronus, teman-teman dapat merekam video presentasi teman-teman seperti yang saya lakukan ini atau dengan melakukan live streaming dan merekamnya. Nah, setelah direkam, nantinya teman-teman dapat menguploadnya di YouTube dan link dari video presentasi tersebut dapat diberikan kepada saya dan nantinya akan saya upload di Leads. Sehingga teman-teman yang tidak presentasi tetap dapat menonton atau melihat teman-teman yang presentasi. Yang ketiga adalah terkait dengan penugasan. Tentunya di metode pembelajaran asinkronus terdapat beberapa penugasan yang akan saya berikan ke teman-teman. Penugasan-penugasan pribadi dan juga kelompok akan saya sampaikan di Leads. Teman-teman bisa menceknya di Leads sendiri ya. Dan nantinya untuk detail apa-apa saja tugas yang akan teman-teman lakukan akan saya jelaskan secara lengkap di akhir video pembelajaran ini. Mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke materi. Selamat menonton video pembelajaran. Selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke pembahasan materi. Di pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dan modernitas masyarakat revolusi industri 4.0. Nah, kenapa sih ini penting untuk dibahas pada pertemuan kali ini? Dikarenakan kita tahu nih teman-teman, kita juga udah belajar bahwa perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi itu berkembang sangat pesat setiap tahunnya. Setiap tahun ada aja gadget-gadget, aplikasi, ataupun teknologi baru yang hadir di kehidupan manusia. Nah, hadirnya teknologi komunikasi dan informasi tersebut itu menciptakan atau memberikan perubahan kepada sosial dan membentuk modernitas di masyarakat tersebut. Nah, pada pembahasan topik kali ini kita akan membahas secara tuntas bagaimana sih modernitas masyarakat pada revolusi industri 4.0 ini. Nah, kita masuk dulu ke perubahan sosial, pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu adalah segala perubahan-perubahan pada struktur kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, itulah definisi dari perubahan sosial. Nah, kita tahu nih apa aja tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, kita tahu ya, saat ini sudah terjadi ya perubahan sosial di masyarakat, baik itu ketika kita melihat masyarakat di masa yang lalu dan juga di masyarakat sekarang. Ada beberapa nilai-nilai dan substansi yang itu berbeda yang dipegang oleh masyarakat dulu dan juga masyarakat sekarang. Nah, apa sih yang menyebabkan perubahan sosial tersebut? Sebenarnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Tapi karena kita ini berfokus pada media baru, tentunya teknologi informasi komunikasi itu mempunyai andil bagian besar terhadap perubahan sosial. Nah, kita masuk dulu di contoh-contoh atau bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, ini saya ada beberapa perubahan sosial di nilai atau ideologi, perubahan sosial pada sikap, dan perubahan sosial pada pola perilaku. Nah, untuk nilai, itu ada yang berubah, sesuatu yang berubah pada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Kita tahu ya teman-teman, bahwa nilai-nilai sekarang, saya dengan orang tua saya itu mungkin berbeda. Anda dengan orang tua Anda itu berbeda. Nah, salah satu contohnya sajalah seperti itu, adalah nilai-nilai atau ideologi feminisme.
Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu tentang feminisme ya. Itu merupakan suatu ideologi yang memperjuangkan kesetaraan bagi wanita dalam segala bidang di dunia ini, misalnya ekonomi, politik, sosial, budaya. Pemikiran ini ingin memberikan atau ingin membantah pemikiran-pemikiran yang dulu yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih setingkat dari wanita. Nah, sekarang ini feminisme datang untuk mengatakan bahwa tidak, bahwa wanita itu juga sekarang ini setara dengan laki-laki. Apa yang laki-laki bisa lakukan, wanita pun bisa lakukan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk nilai-nilai atau ideologi yang berubah di masyarakat. Nah, yang kedua adalah sikap. Nah, ini adalah sikap. Sikap itu secara definitif itu merupakan respon kita masyarakat atau individu terhadap stimulus yang ada pada lingkungan gitu. Bagaimana sih kita merespon sesuatu? Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi, manusia itu lebih kritis ya, teman-teman. Kalian itu adalah generasi-generasi kritis kalau menurut saya. Kalian itu tidak hanya mendapatkan ilmu dan informasi, tidak hanya mungkin dari buku atau dari dosen atau dari guru, tapi juga kalian juga bisa melihatnya di internet yang itu merupakan sumber yang sangat besar, sumber yang sangat masif ya, sehingga terbentuklah pola pemikiran yang kritis gitu di masyarakat sekarang ini. Nah, itulah sikap yang berubah gitu. Misalnya kita contohnya saja dalam menanggapi situasi COVID-19 ini. Ketika misalnya pemerintah mengatakan kalian harus vaksin gitu, karena vaksin akan menjaga diri kalian dari virus COVID-19. Akan tetapi tentunya kalian tidak akan semudah itu percaya. Nah, ketika kita melihat orang dulu ya, orang dulu mungkin aja gampang untuk percaya, oh, pemerintah udah bilang ini adalah sesuatu yang baik. Nah, mereka menjalankan saja tanpa ada perlawanan atau tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Tapi orang-orang sekarang itu sikapnya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang lain gitu. Nah, mereka mungkin bisa mencari di internet, mencari di sumber-sumber yang lebih mereka percayai. Nah, selanjutnya adalah pola perilaku atau behavior. Nah, ini merupakan perubahan pada interaksi manusia dengan lingkungannya. Ini banyak banget ya behavior yang perubahan sikap, pola perilaku yang kita berubah. Misalnya banyak sekali pakaian dulu. Misalnya dulu kita memakai pakaian adat, tapi sekarang sudah memakai pakaian yang lebih simple, lebih modern gitu. Atau komunikasi, dulunya kita berkomunikasi dengan dengan surat gitu. Dan sekarang kita dengan handphone, dengan email, itulah perubahan sosial gitu yang terjadi. Nah, perubahan ini itu dilandasi dengan terjadinya perkembangan teknologi. Baik, kita masuk ke social innovation atau inovasi sosial. Nah, apa sih itu? Social innovation itu merupakan model, layanan, dan produk baru yang secara bersamaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Nah, apa sih hubungannya dengan teknologi digital? Tentu saja berhubungan. Karena teknologi digital itu memungkinkan terjadinya inovasi kolaboratif nih teman-teman. Antara inovator, orang yang membuat inovasi, penggunanya, dan komunitas itu bekerjasama menggunakan teknologi tersebut untuk menciptakan pengetahuan sehingga pengetahuan tersebut menjadi solusi bagi kebutuhan sosial. Nah, itulah fungsinya social innovation dan masyarakat itu akan selalu berinovasi karena kebutuhan dari masyarakat, perubahan dari masyarakat itu akan terjadi seiring dengan waktu. Setiap perjalanan waktu itu akan ada perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan tersebut itu membutuhkan inovasi. Seperti itu. Baik, setelah adanya social innovation, maka akan terbentuklah yang namanya modernitas masyarakat gitu. Jadi perkembangan teknologi informasi komunikasi akan menjadikan modernisasi di kehidupan sosial. Gitu. Nah, apa itu modernisasi? Itu merupakan transformasi sosial, transformasi kehidupan dari arah tradisional ke arah yang lebih digital dan juga lebih modern seperti itu. Nah, kita itu sedang berada di era disrupsi ya. Jadi
secara fundamental kehidupan kita itu sudah berubah dari yang dulu, dari yang manual ke arah yang lebih digital gitu. Nah, dari bangun tidur kita tuh sudah bergantung dengan teknologi. Misalnya saya tanya kepada teman-teman, saya tanya, lebih mendingan ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Saya yakin kebanyakan kalian akan mengatakan bahwa lebih baik ketinggalan dompet. Karena kalau ketinggalan handphone itu lebih kacau. Karena semuanya itu mau dari misalnya data-data kita, pesan, eh, komunikasi itu di handphone. Dan ketika ketinggalan dompet, kita masih bisa menggunakan handphone untuk transaksi seperti itu. Nah, itulah masyarakat modern. Mereka itu sudah bisa bilang bergantung kehidupan mereka itu dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi gitu. Nah, kita lanjut. Modernisasi itu berbeda dengan westernisasi ya. Ini kadang ada miskonsepsi yang mengatakan modernisasi itu adalah hal-hal yang berbau dengan westernisasi, padahal itu berbeda. Karena memang tidak semua modernisasi itu harus sesuai dengan western. Kita bisa melakukan perkembangan digital, mengupdate perkembangan digital tanpa harus berkiblat dengan hal-hal yang berbau kebarat-baratan. Nah, mungkin konsep ini terjadi dikarenakan dahulunya memang kita dalam perkembangan teknologi kiblat kita itu adalah western ya, negara-negara barat. Sehingga kadang kita berpikir modernisasi itu adalah westernisasi, akan tetapi itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, kita masuk di contoh modernisasi itu apa? Banyak sekali di kehidupan kita sekarang ini. Misalnya, adanya marketplace, adanya dompet dompet digital, adanya smartphone. Banyak sekali ya hal-hal yang berubah di diri kita dulu dengan masyarakat modern sekarang ini gitu. Nah, misalnya dompet digital gitu. Ada namanya Dana, GoPay, OVO, Link Aja, Shopee Pay gitu. Dan juga ya di Shopee Pay ini misalnya kita tahu ada yang namanya konsep pay letter gitu. Jadi kayak lebih ke konsep kredit ya. Dan kalian tahu saja dahulu untuk kredit dan sekarang sih untuk kredit di bank itu susahnya minta ampun. Persyaratannya itu sangat-sangat ketat. Ada hal-hal yang kita harus penuhi sebelum bank tersebut menyetujui kartu kredit kita. Tapi sekarang dengan adanya Shopee Pay Later gitu, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan tanpa harus kredit dulu di bank gitu. Nah, itulah contoh modernisasi yang terjadi. Benar-benar sangat-sangat berbeda antara dahulu dan juga sekarang. Nah, dan juga misalnya smartphone ya, itu smartphone kita dengan hanya menjentikan tangan itu kita bisa memesan makanan, kita memesan hotel, kita memesan apa lagi, apapun yang kita inginkan, pesawat seperti itu dengan hanya smartphone gitu, dengan sangat gampangnya. Marketplace juga gitu. Saya ini termasuk orang-orang yang sangat bergantung dengan marketplace sebenarnya, karena kebutuhan kehidupan saya sehari-hari itu disupport oleh marketplace gitu. Jadi saya itu mudah membeli sampo, sabun, cuci muka gitu, sabun cuci muka atau apalah hal-hal yang kehidupan sehari-hari itu di marketplace. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan modernisasi masyarakat, di mana masyarakat itu sudah sangat bergantung dengan teknologi. Nah, lanjut. Nah, ini kita mulai dulu ke konsepsi revolusi industri ya. Nah, kenapa sih adanya revolusi industri 4.0? Karena nggak mungkin ya ujuk-ujuk sudah jadi 4.0 aja. Nah, pasti ada pendahulunya yang membuat 4.0 ini muncul. Nah, yang pertama itu adalah revolusi 1.0. Itu dimulai sekitar 1784 ya. Itu pada saat itu ditandai dengan adanya mesin yang berbasis manufaktur. Nah, jadi penggunaan mesin-mesin uap dalam industri-industri. Ya, jadi industri-industri yang dulunya bekerja secara manual, tapi pada saat revolusi 1.0 ini sudah dibantu oleh mesin-mesin uap seperti itu. Nah, itu munculnya nih revolusi industri di dunia ini. Nah, lanjut setelah itu ada namanya revolusi 2.0. Nah,
revolusi 2.0 ini ditandai dengan hadirnya listrik. Nah, jadi produksi manufaktur, produksi dari pabrik-pabrik itu lebih massal. Nah, pada era revolusi 2.0 ini itu ditemukannya lah pesawat telepon atau pesawat terbang dan juga mobil. Nah, disitulah di mana mobilitas masyarakat itu menjadi lebih luas, tidak hanya mungkin di area kotanya saja, tapi juga lebih melebar di kota-kota lain seperti itu. Nah, setelah itu, karena adanya inovasi-inovasi dari manusia tentunya, muncullah yang namanya revolusi 3.0. Nah, ini ditandai dengan teknologi informasi dan mesin otomatis. Nah, komputer itu masuk di revolusi 3.0. Akan tetapi komputer itu hanya digunakan oleh pemerintahan pada saat itu atau oleh militer. Nah, dan juga khususnya ya ini di negara-negara barat. Nah, jadi komputer-komputer itu tidak bisa dirasakan oleh sipil pada revolusi 3.0 ini. Nah, semakin berkembangnya zaman dan waktu, maka muncullah digitalization atau revolusi 4.0 sekarang ini, di mana teknologi informasi komunikasi itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat secara luas, masyarakat sipil seperti itu. Nah, internet menjadi bagian dari masyarakat tersebut, segalanya dihubungkan dengan internet, handphone dihubungkan dengan internet, laptop dihubungkan dengan internet, komputer dihubungkan dengan internet. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, itulah konsep dari revolusi industri 4.0, teman-teman. Nah, kita masuk ke komponen-komponen di industri 4.0. Ada beberapa komponen ya. Itu ada automation, ada connection, ada cloud computing, ada IoT. IoT ini adalah Internet of Things. Nah, jadi segalanya itu sudah bergantung dengan internet. Itu maksud dari IoT. Ada juga big data dan juga ada namanya system integration. Nah, inilah industri 4.0. Nah, kalian sebagai generasi muda itu sedang berada di tahapan 4.0 ini. Dan pertanyaan yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian masing-masing, siap nggak kalian menghadapi 4.0 ini? Karena memang challenge-nya antara kalian sebagai generasi muda dan orang-orang yang lebih tua itu lebih meningkat di industri 4.0 ini karena cepatnya pertumbuhan teknologi itu kadang membuat kita menjadi harus bisa menyesuaikan secepat mungkin juga. Kita tidak bisa duduk manis diam melihat perkembangan teknologi. Ketika kita tidak mengikuti, kita akan tertinggal misalnya. Bagaimana kita sudah bergantung dan sudah harus siap untuk challenge-challenge yang akan terjadi di masa yang akan datang, teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan cognitive flexibility gitu. Jadi kita mampu untuk mengembangkan terus kognitif kita terhadap teknologi gitu, sehingga kita tidak tertinggal nantinya. Nah, ini sekedar informasi sih sebenarnya. Ini sekedar pengetahuan kalian bahwa sebenarnya kita itu juga sedikit tertinggal karena ini sudah dicanangkan konsep dari Society 5.0. Nah, konsep ini dipelopori oleh Jepang ya. Kita tahu bahwa Jepang itu sangat terdepan dalam teknologi. Nah, Jepang ini mencanangkan Society 4.0 sebagai masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur yang bersujud pada manusia gitu. Jadi kegunaan Society 5.0 ini itu digunakan untuk peningkatan kualitas manusia.
akan tetapi itu dibantu oleh kecerdasan buatan, jadi atau artificial intelligence AI gitu. Jadi robot-robot ya di Jepang itu sudah mulai ya dibikin robot-robot seperti robot waiters ya, pelayan robot atau banyak sekali ya hal-hal yang nantinya akan digantikan oleh robot. Ada juga yang namanya robot perawat seperti itu. Sehingga manula-manula di Jepang itu bisa dirawat oleh robot gitu, sehingga nantinya kesejahteraan, kemakmuran hidup itu akan lebih baik gitu. Nah, apakah kita Indonesia itu sudah di 5.0? Tentu saja belum, teman-teman. Kita masih di 4.0. Ada penelitian mengatakan Indonesia itu tertinggal sekitar 3 sampai 5 tahun dari negara-negara maju di perkembangan teknologinya. Untuk kota-kota besar di Indonesia ya, beda lagi dengan kota-kota yang misalnya di pedesaan, itu lebih jauh lagi tentunya. Untuk kota-kota besar itu seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, seperti itu. Nah, contohnya saja misalnya jaringan 4G gitu. Di Korea ya, sebagai salah satu negara maju di teknologi komunikasinya, itu 4G itu sudah dimulai di awal tahun 2012-2013 dan sudah stabil di tahun 2015. Sedangkan Indonesia untuk teknologi 4G itu pada tahun 2017, teman-teman, dimulai masuk ke bisa dibilang masuk ke kota-kota besar di Indonesia. Nah, setelah itu baru di 2019 itu sudah merata di kota-kota di seluruh Indonesia. Nah, kita kalau bisa dilihat di range waktunya itu terlihat bahwa memang Indonesia ini agak sedikit tertinggal. Tapi itu sangat wajar ya teman-teman, dikarenakan memang kita adalah negara yang masih berkembang, sehingga tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan dengan negara-negara yang lebih maju, seperti itu. Nah, itulah bagaimana sih perubahan modernitas yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Mungkin itu saja. Tentunya saya berharap teman-teman bisa mengembangkan lagi materi ini dengan mengaplikasikannya ke dalam isu-isu terkini ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja ke tugas ya. Nah, ini tugas. Oke, ada beberapa tugas karena ini adalah asinkronus ya. Pembelajaran di pertemuan keempat kita menggunakan metode asinkronus. Jadi ada beberapa tugas yang harus teman-teman lakukan ya, untuk metode pembelajaran ini. Yang pertama adalah bagi kelompoknya presentasi, rekaman video presentasi diupload di YouTube dan kirimkan link YouTube makalah PPT ke email saya, email nisazempi@upn.ac.id. Kirim paling lambat yaitu hari ini ya, tanggal 6 September jam 00.00. Jadi satu hari. Jadi kalian bisa merekam video presentasi kalian dan nantinya mengupload di YouTube. Setelah itu dikirimkan ke saya. Nah, untuk tugas tugas individu minggu depan, teman-teman diminta untuk membuat literatur review dari jurnal yang diupload di Leeds. Nanti akan ada jurnal-jurnal yang akan saya upload. Nah, teman-teman bisa milih nih salah satu dari jurnalnya, atau kalian mau mix jurnal ya. Jadi kalian review berdasarkan dengan pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap jurnal-jurnal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, tugas minimal diupload di Leeds tanggal Minggu 12 September jam 00.00. Oke. Untuk tugas kelompok minggu depan itu sama ya, membuat makalah dan PPT mengenai materi pertemuan kelima. Nah, untuk kelompok itu tidak perlu membuat tugas individu ya untuk minggu depan. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu kontrak perkuliahan. Nah, ini untuk tugas pada hari H pembelajaran ya. Yang pertama adalah silakan menonton video CNN yang berjudul What is the Fourth Industry Revolution? Nah, berikan komentar Anda dan pendapat Anda terkait video tersebut. Bagaimana Anda memaknai revolusi industri 4.0 dan bagaimana kesiapan Anda menghadapi tantangan 5.0 nantinya. Nah, komentar itu bisa langsung ditulis pada forum dan langsung pada hari pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya, forum diskusi 4B itu akan ada video presentasi mahasiswa yang nantinya kelompok kiriman ke saya.
Nah, jadi bagi mahasiswa yang tidak presentasi, silahkan menonton video presentasi kelompok, lalu berdiskusi di kolom diskusi mengenai perubahan sosial dan modernitas masyarakat di era revolusi industri 4.0 dan apa-apa saja perubahan sosial dan modernitas yang terjadi di kehidupan Anda. Nah, ini dikerjakan setelah video presentasi diupload hingga tanggal 12 September jam 00.00 gitu. Jadi ini seminggu ya, yang sehari itu di forum diskusi 4.A gitu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman tugas yang harus teman-teman lakukan pada pertemuan keempat. Kalau memang ada hal-hal yang tidak jelas, teman-teman bisa menghubungi saya atau menghubungi ketua kelompok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.